Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Benarif dari Forum News Network. Sebagian besar dari kita saat ini pasti sedang sangat serius mencermati hasil pemilu di Amerika Serikat. Tapi Anda sadar tidak bahwa suasana pemilu di Amerika Serikat ini mirip-mirip dengan Pilpres di Indonesia tahun 2019. Nah, saat ini ada dua calon yang sedang berlaga di Amerika, yakni petahana atau incumbent Presiden Donald Trump yang dicalonkan kembali oleh Partai Republik, dan lawannya adalah Joe Biden dari capres Partai Demokrat. Joe Biden ini pernah menjadi wakil presiden saat Obama menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi bukan hanya karena suasana hanya dua calon saja mirip pada waktu Pilpres 2019 ketika Prabowo berhadapan dengan Jokowi, tetapi situasi para pendukungnya, situasi gontok-gontokan di level bawah di antara para pendukungnya juga sangat-sangat mirip. Dan ini kemudian mengilhami seorang wartawan dari Australian Broadcasting, negara tetangga kita dari Australia, bernama David Lipson, yang dalam Twitternya dia menyebut bahwa feeling like Indonesian politics, alias perasaannya kok mirip-mirip serasa dengan praktek politik di Indonesia. Yang dimaksud tentu saja Pilpres 2019. Dan cuitan dari David Lipson ini secara tidak terduga mendapat sambutan yang luar biasa dari netizen, terutama di Indonesia. Jadi sudah ribuan kali di retweet, kemudian juga ribuan di replay. Bahkan cuitan yang muncul pada hari Rabu tanggal 4 November lalu sampai Kamis kemarin tanggal 5 itu setidaknya sudah lebih dari 4.000 orang yang menyukainya. Ini memang fenomena yang menarik. Nah, ada seorang akademisi dari Australian National University, yakni yang bernama Ross Texel, yang dia ini memang sangat sering menulis tentang berbagai hal Indonesia karena memang spesialisasinya adalah kajian di Asia Tenggara. Dia menyatakan bahwa betul apa yang dikatakan oleh Lipson, bahwa itu mirip sekali dengan yang terjadi di Indonesia pada Pilpres 2019. Tetapi menurut dia, kalau mau betul-betul mirip dengan yang terjadi di Indonesia, maka dia mengusulkan agar Trump, apabila dia kalah, maka dia kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan dari Joe Biden. Kemudian menjadi trending topic isu kosakata Menhan. Jadi kosakata Menhan itu menjadi trending topic sepanjang hari Rabu dan Kamis kemarin dan masuk dalam top 10 alias 10 besar trending topic di Indonesia. Usulan dari Texel ini kemudian menjadikan para netizen sangat heboh gitu. Ada yang mengusulkan seharusnya kalau mau mirip betul dengan Indonesia, bukan Trump dong yang menjadi Menhan, tetapi Biden. Sebab pada waktu itu kan Prabowo yang menjadi penantang, Jokowi menjadi incumbent. Dan ketika kemudian Prabowo kalah, dan dia diangkat oleh Jokowi menjadi Menhan di dalam kabinetnya. Jadi kalau mau mirip dengan Indonesia, tentu saja yang harus diangkat menjadi Menhan itu adalah Joe Biden. Tapi kan faktanya kita tahu bahwa saat ini Joe Biden berpeluang besar sangat akan menang di Pilpres di Amerika Serikat. Dia hanya tinggal membutuhkan sekitar 6 suara lagi dari wilayah Nevada, dan begitu dia dipastikan akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Tetapi suasananya memang masih belum bisa diduga. Peluang Biden untuk menang itu sangat besar. Good evening. Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election.
We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling... Di netizen usulannya bahkan lebih liar lagi. Jadi ini memang dianggap sebagai lucu-lucuan gitu, walaupun serius tapi lucu-lucuan. Ada yang mengusulkan jangan hanya Trump yang menjadi Menteri Pertahanan, juga tolong dong diangkat Mark Zuckerberg jadi pemilik Facebook untuk menjadi Menteri Pendidikan. Jadi sama dengan pemilik Gojek di Indonesia, Nadiem Makarim, yang juga diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Mendikbud. Walaupun tidak sama persis dengan yang dilakukan Prabowo, tetapi apa yang dilakukan oleh Trump ini memang rada-rada mirip. Anda tentu tidak lupa bagaimana pada waktu KPU saat itu belum mengumumkan hasil perolehan suaranya, Prabowo sudah mengklaim dia memenangkan Pilpres. Bahkan suaranya pada waktu itu tidak tanggung-tanggung, Prabowo mengklaim dia memenangkan perolehan suaranya sampai 62%. Dan kemudian dia bersama para pendukungnya melakukan sujud syukur. Pada hari ini, saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62%, perhitungan real count dan C1 yang telah kami rekapitulasi. Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Trump. Dia mengklaim kemenangan bahkan pada saat suara belum, pada waktu itu suaranya kelihatan dia tertinggal jauh. Bukan hanya tertinggal dalam perolehan electoral vote dan juga suara popular vote, tetapi pada waktu Trump mengklaim kemenangan itu di kursi Senat maupun di kursi Kongres, perolehan suara dari Partai Republik masih kalah dibandingkan dengan Demokrat, dan ini di dalam politik Amerika disebut sebagai trifecta. Jadi kemungkinan besar pada saat Trump mengumumkan kemenangan itu sebenarnya Biden menang, kemudian Partai Demokrat juga menang menguasai Kongres dan juga menguasai Senat. Tapi pada waktu itu Trump sudah menyatakan kemenangannya. The President of the United States, Donald J. Trump. Yang lebih seru, jadi bukan hanya Trump yang mengklaim dia sudah menang, tetapi Perdana Menteri Slovenia, Anda masih ingat kan bahwa Slovenia ini adalah negara asal dari Melania Trump, juga sudah memberikan ucapan selamat kepada Trump. Selain mengklaim kemenangan ketika Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan hasilnya, apalagi kesamaan antara Prabowo dengan Trump? Kesamaan berikutnya adalah Trump mengecam adanya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh kubu Biden. Dia juga meminta penghitungan ulang di beberapa negara bagian, di Wisconsin dan di Iowa, dan dia juga minta dihentikan penghitungan suara di Michigan pada waktu itu. Di luar itu, kemudian Prabowo juga setelah dinyatakan kalah oleh KPU, dia menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Trump juga sudah berencana menggugat ke Mahkamah Agung. Tetapi seperti kita ketahui, kemudian Prabowo dinyatakan kalah, gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan kemudian melalui proses politik yang luar biasa menarik, Prabowo akhirnya menerima tawaran dan masuk ke kabinet menjadi Menteri Pertahanan. Apakah hal yang sama juga akan dilakukan oleh Trump apabila dia dikalahkan oleh Biden? Ini rasanya agak sulit kita membayangkan. Atau sebaliknya lah, katakanlah Trump yang menang dan kemudian dia merangkul Biden supaya kemudian
terjadi rekonsiliasi sehingga para pendukungnya tidak saling terus bermusuhan. Ini rasanya agak sulit kita membayangkan itu bisa terjadi di Amerika Serikat. Kesamaan lain antara Indonesia dan Amerika adalah pada kondisi masyarakatnya, pada kondisi pendukungnya. Anda tentu tidak lupa, bahkan sampai sekarang masih terus berlangsung, terjadi pembelahan yang luar biasa yang dikenal dengan pendukung Paslon 01 dan Paslon 02. Paslon 01 adalah Jokowi Ma'ruf Amin dan 02 adalah Prabowo dengan Sandiaga Uno. Dan kemudian terjadi olok-olok yang disebut dengan kecebong dan kampret. Soal ini masih terus berlangsung bahkan jauh setelah Prabowo masuk di dalam kabinet. Nah, di Amerika pembelahan tersebut juga sangat terasa. Trump itu lebih banyak didukung oleh kalangan kulit putih atau yang disebut dengan white supremacy. Dan salah satu pendukung garis kerasnya adalah yang dikenal Triple K, KKK atau Ku Klux Klan yang sangat anti terhadap kelompok non kulit putih. Nah, sebaliknya Biden mayoritas didukung oleh Afro-Amerika maksud saya, kemudian orang-orang keturunan Spanyol atau Hispanik. Di luar itu Biden juga didukung oleh para imigran, baik yang berasal dari Timur Tengah, kemudian dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, juga termasuk dari Indonesia. Dan banyak di antara mereka tentu saja beda, kalau dari white supremacy tadi rata-rata mereka adalah Katolik dan Protestan, sementara di kalangan ini agamanya cukup beragam gitu. Islam juga ada, kemudian Katolik, Kristen juga ada, tapi ada Buddha dan Hindu. Di sana dikenal dengan WASHAP atau White Anglo-Saxon Protestan. Ini yang paling menonjol di Amerika, pendukung dari Partai Republik. Gontok-gontokan antara dua pendukung ini, baik pendukung Biden dan pendukung Trump ini memang sangat terasa pada kampanye pemilu lalu. Dan diperkirakan ini masih akan berlanjut, apalagi bila Trump yang terpilih menjadi presiden dari Amerika kembali. Karena Trump itu adalah bagian dari persoalan. Dialah yang justru menciptakan pembelahan yang begitu di dalam, dan dia mendorong adanya segregasi begitu di masyarakat Amerika seperti saat ini. Ucapan-ucapan Trump yang rasis, kebijakan-kebijakan yang juga sangat berpihak pada kulit putih, dan kemudian slogannya yang American First, dalam artian ini adalah kulit putih, itu betul-betul membelah masyarakat Amerika yang sesungguhnya mayoritas masyarakat dari Amerika, baik kulit putih maupun kulit berwarna, adalah para pendatang. Karena yang menjadi orang pribumi dari Amerika sesungguhnya adalah orang-orang kulit merah atau orang Indian yang sekarang sudah tersingkir di kehidupan Amerika Serikat. Sampai di sini pernyataan David Lipson ataupun Ross Tepsell yang menyatakan bahwa politik Amerika serasa Indonesia atau Indonesia serasa Amerika. Saya tidak tahu yang mana yang betul, mungkin yang lebih tepat adalah politik Pilpres Amerika rasa Pilpres Indonesia, itu banyak benarnya. Tapi agak sulit kita membayangkan skenario seperti yang terjadi di Indonesia, di mana seorang penantang yang dikalahkan kemudian masuk di kabinet. Di Amerika, saya sulit membayangkan bahwa Biden ataupun Trump mau masuk ke kabinet bila salah satu yang menjadi pemenang. Jadi menurut saya ini merupakan politik yang khas Indonesia. Jadi kita punya ciri khas yang saya kira sulit untuk ditiru oleh negara-negara lain. Jadi kalau Ross Tepsell mengusulkan agar Trump menjadi menteri pertahanan dari Biden, itu hanya sekedar olok-olok, cuk politik tingkat tinggi. Dan itu tetap akan menjadi ciri khas dari Indonesia yang akan sangat sulit ditiru oleh negara-negara lain. Saya tidak berani berkomentar apakah saya harus sedih atau gembira karena Indonesia ternyata dikenal oleh politik dunia punya reputasi atau punya ciri yang sangat khas gitu. Tapi meminjam istilah para milenial, saya hanya ingin mengucapkan God damn it, I love Indonesia. Saya Hersuna Arif, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.